Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang paling kaya dan memiliki kerajaan. Bahkan seluruh binatang dan jin tunduk kepadanya. Ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan kepada seluruh makhluk sehari saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan mampu. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuktikannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadanya. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh rakyatnya dari bangsa jin dan manusia untuk mengumpulkan makanan, sehingga tumpukan makanan melebihi ketinggian bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Setelah makanan itu siap, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan besar untuk melahap makanan itu. Maka dalam sekejap makanan itu pun habis. Bahkan ikan itu berkata, wahai Sulaiman, gara-gara engkau jatah makanku hari ini berkurang. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surah Fussilat ayat 10. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala mengenai nafkah keluarganya. Siapa yang menanggungnya? Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu besar yang ada di hadapanmu. Musa alaihissalam memukul batu itu. Di dalam batu itu ada batu kecil. Dipukul lagi. Ada lagi batu kecil. Dipukul lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya menyisakan sebuah batu kecil lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam memecahkannya lagi. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat yang sedang asyik memakan daun-daun yang hijau. Dan ia mendengar ulat itu sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa memberi rizki kepadanya sekalipun berada di dalam batu. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan juga kepadamu. Dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya berasal dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya buah pisang itu berwarna hijau dan rasanya pahit. Tapi lama-lama berubah warnanya menjadi kuning dan rasanya pun berubah menjadi manis. Padahal jika tanah di bawah pohon pisang itu kita gali, tidak ada zat pewarna dan tidak ada gula. Begitupun dengan buah mangga, durian dan sebagainya, yang aromanya sangat harum. Jika pohonnya kita belah, kita tidak akan pernah menemukan buah dan zat pewangi di dalam batangnya.
wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana dan keadaan tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. Suasana panas, dingin, sehat, sakit, tua, muda, perang, damai, susah, senang, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah suasana dan keadaan dengan amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membahagiakan manusia tanpa asbab, tanpa harta, tanpa pangkat, tanpa jabatan dan fasilitas lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengubah benda-benda dan fasilitas itu menjadi asbab kecelakaan. Berapa banyak orang celaka karena uang, berapa banyak orang dipenjara karena jabatan, berapa banyak orang masuk jeruji besi gara-gara pangkat dan sebagainya. Sa'labah, ketika dia masih miskin, kain miliknya hanya satu yang dipakai bergantian dengan istrinya untuk sholat, sehingga ia tak sempat berdoa dan berzikir setelah sholat berjamaah bersama Rasulullah. Lalu ia minta didoakan oleh Nabi agar menjadi orang kaya, sehingga ia pun diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ternyata kekayaannya itu membuatnya celaka di dunia dan di akhirat. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Quran Surah An-Najm ayat 48. Keadaan miskin dan kaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sengaja diberi kekayaan oleh Allah, sebab apabila miskin dia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada orang yang diberi kemiskinan oleh Allah, sebab apabila diberi kekayaan dia akan jadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ada pada perintah Allah Ta'ala, bukan berasal dari dalam surga dan bukan karena diciptakannya surga. Kesengsaraan bukan berasal dari dalam neraka dan bukan karena diciptakannya neraka. Adam dan Hawa alaihissalam pernah tinggal di dalam surga, namun terusir ke dunia karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula iblis, awalnya dimuliakan oleh para malaikat penjaga 7 lapis langit. Pada langit pertama ia mendapat gelar Al-Abid. Di langit kedua dia disebut sebagai Az-Zuhud. Di langit ketiga dia dipanggil Al-Arif, yakni bijaksana. Pada langit keempat dia digelar Al-Wali, yakni kekasih. Pada langit kelima dia disebut At-Taqi, ahli takwa. Pada langit keenam disebut Al-Khazin, yakni bendahara. Pada langit ketujuh dia disebut Azazil, dan pada Lauhil Mahfuz dia disebut Iblis. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah makhluk yang terlaknat selama-lamanya. Sebab apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati manusia. Diceritakan ada seorang ahli kimia yang diundang ke Eropa untuk menerima hadiah
berupa uang tunai yang berjumlah miliaran. Ketika ia menyampaikan undangan itu kepada istrinya, nampak kegembiraan terpancar pada wajah sang istri. Mereka telah merencanakan akan membeli ini dan itu. Sebelum tidur, sang suami berpesan agar dibangunkan lebih awal daripada hari-hari biasa, karena ia akan menumpang pesawat yang berangkat pagi. Keesokan harinya keduanya terlambat bangun. Pesawat telah berangkat. Dengan rasa sedih sang istri ke dapur untuk mempersiapkan sarapan buat suami yang masih tidur. Tak lama berselang, yang mendengar berita dari televisi bahwa pesawat yang berangkat ke Eropa sejam yang lalu jatuh menabrak gunung. Seluruh penumpangnya tewas. Maka ia sangat gembira mendengar berita itu. Beruntung suaminya terlambat bangun, tidak ikut dalam pesawat itu. Maka segera ia ke kamar membangunkan suaminya. Namun apa yang terjadi? Ketika dibangunkan, ternyata suaminya telah tertidur untuk selamanya. Maka ia pun sangat sedih. Kenyataan ini begitu pahit, sulit diterima oleh akal sehat. Kegembiraan baru saja ia rasakan sebelum tidur, dan kesedihan membangunkannya dengan ketinggalan pesawat. Kemudian ia gembira lagi karena suaminya tidak ikut dalam pesawat. Dan sekarang ia kembali pada puncak kesedihan ketika suaminya telah meninggalkannya untuk selamanya. Siapakah yang membolak-balikkan hatinya? Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya kepada Rabb-Mu lah kesudahan segala sesuatu, dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran Surah An-Najm ayat 42 sampai 44. Makhluk tak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menyelamatkan manusia di dalam asbab kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan keselamatan, mampu mendatangkan manfaat walaupun dalam asbab darat, walaupun dalam asbab kecelakaan. Dan perkara ini hanya akan datang dari kesempurnaan iman. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kobaran api. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dalam air yang menenggelamkan Fir'aun. Sedangkan Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istananya hanya dengan seekor nyamuk yang pincang dan bersayap sebelah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Keduanya bersembunyi di dalam gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir kalau ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau takut dan jangan kau bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Usaha para Anbiya alaihissalatu wassalam adalah usaha mendatangkan kepada umat ini ma'iyatullah, Allah bersama umat, nusratullah, pertolongan Allah bersama umat, dan qudratullah, kuasa Allah ditujukan kepada umat. Sedangkan usaha bagaimana harta, pangkat, dan jabatan datang kepada umat ini adalah usaha ahlul batil agar umat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seekor laba-laba, makhluk yang lemah,
telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat sarang untuk menutup mulut gua. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengutus malaikat untuk melindungi Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa makhluk yang paling lemah sekalipun dapat menjadi asbab keselamatan. Kaum kafir Quraisy mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar hingga ke gua. Namun mereka mendapati laba-laba sedang bersarang di mulut gua dan sepasang burung berada di atas mulut gua. Sehingga mereka berpikir, tidak mungkin Rasulullah ada dalam gua. Orang yang memikirkan agama hanya dengan logikanya adalah seperti pikiran orang-orang kafir. Berpikir bagaimana memiliki rumah mewah, perusahaan, kekuasaan agar bisa bahagia adalah pikir ahlul batil untuk menghancurkan keyakinan umat ini. Kemuliaan dan kehinaan ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia di seluruh dunia bermaksud akan memberi manfaat atau mudarat kepada seseorang, niscaya tidak akan bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, Engkau yang menciptakan, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberi rizki. Mengapa sebagian umat manusia Engkau masukkan ke dalam surga dan sebagian lainnya Engkau masukkan ke dalam neraka?" Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk menanam gandum. Setelah gandum ditanam, dipelihara dan dirawatnya hingga tiba masa panen, Nabi Musa alaihissalam memilih biji-biji gandum itu. Gandum yang berisi dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang, sedangkan gandum yang hampa dibuang untuk dibakar bersama jeraminya. Di tengah perjalanan ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, mengapa sebagian saja yang engkau masukkan ke dalam karung, yang lain engkau bakar, padahal engkau yang menanamnya dan engkau yang memeliharanya?" Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Allah, yang bermanfaat aku ambil dan yang kosong aku buang karena tidak berguna." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, demikian pula aku. Yang bermanfaat aku masukkan ke dalam surga, yang tidak bermanfaat aku jadikan bahan bakar api neraka jahanam." Yang tidak bermanfaat aku jadikan bahan bakar api neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad. Percaya dan yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan adanya hari akhirat, inilah yang dinamakan iman. Iman adalah menafikan yang nampak dan meyakini yang gaib. Alam kubur gaib, surga dan neraka juga gaib, namun pasti adanya. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, semuanya akan dilalui. Dunia ini nampak nyata, tapi tidak lama lagi hanya tinggal cerita. Sedangkan akhirat yang akan menjadi realita. Begitu juga dengan kematian, yakni keluarnya ruh dari jasad manusia. Maka yang sekarang gaib kelak akan nampak, sedangkan yang sekarang nampak kelak akan menjadi gaib. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan serba terbatas. Hari ini banyak masalah, besok juga ada masalah. Kemampuan manusia terbatas untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas. Manusia lemah dan sangat bergantung kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya lemah, pikirannya juga lemah, sekalipun dia seorang intelektual yang paling ulung, sehingga perkara-perkara yang telah lalu dan yang akan datang tidak dapat diketahui oleh manusia dengan pasti. Manusia bergantung kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut,
innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Luqman ayat 34. Manusia hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada datanya. Alam kubur, surga, dan neraka tidak ada datanya kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Orang yang memikirkan akhirat dengan rasio dan logikanya sendiri tanpa ikut petunjuk Nabi adalah ibarat bayi dalam rahim ibunya yang berpikir, untuk apa mata ini? Di sini tidak ada pemandangan. Untuk apa telinga ini? Di sini tidak ada suara. Saya cukup makan melalui tali plasenta. Untuk apa mulut ini? Untuk apa kaki ini? Di sini tidak ada jalan raya. Pada awalnya memang dia merasa benar. Namun setelah dilahirkan ke dunia, dia baru sadar fungsi seluruh anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehebatan dan kekuasaannya melalui benda-benda yang ia ciptakan. Namun manusia sulit percaya pada alam akhirat yang gaib sebab membutuhkan mujahadah atau kesungguhan dan pengorbanan yang berlipat ganda di jalan Allah. Istiqomah minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari untuk melatih diri mewujudkan keyakinan ini. Ibarat seorang pekerja yang meluangkan waktunya untuk bekerja selama 4 bulan, 40 hari, atau 3 hari karena yakin akan diberi gaji oleh majikannya. Apalagi dengan usaha Rasulullah SAW yang majikannya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, raja dari segala raja yang tak akan pernah ingkar janji, yang janjinya melebihi janji matahari yang terbit di timur ke barat. Semua orang mempunyai pengetahuan iman, tapi sedikit sekali orang yang mempunyai pengalaman iman. Ibarat orang yang mengetahui ilmu dan teori membuat bom atom, tapi tidak pernah dicoba dan dipraktekkan, maka dia akan ketakutan melihat tongkat. Karena tongkat itu sungguhan atau realita, sedangkan bom atomnya cuma teori. Sama halnya dengan keadaan umat Islam saat ini. Mereka lebih takut terhadap isu ancaman kelaparan, ancaman kemiskinan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketakutan orang-orang kafir. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Quran surah Ali Imran ayat 151. Semoga Allah fahamkan.